Baradae dibebaskan karena alasan membela diri, mantan Kabareskrim tidak bisa. Dilaporkan tentang pembunuhan berencana, kemudian penganiayaan berat, dan satu lagi kalau nggak salah pencurian HP ya. Tapi dari dua itu, penganiayaan berat sampai mati atau pembunuhan gitu kan, sangat diperlukan gitu visum ini karena untuk menentukan apakah jenazah ini meninggalnya karena luka mana gitu, karena luka tembak, apa luka sayat, apa luka tumpul. Jadi sangat diperlukan, dan hasil daripada visum ini bisa merubah 180 derajat dari penyidikan yang sekarang. Karena penyidikan sekarang kan arahnya adalah tembak menembak. Seseorang itu meninggal dunia itu ya karena dibunuh atau tidak dibunuh gitu. Sebenarnya itu ininya pilihannya seperti itu gitu ya. Kalau dia tertembak secara tidak sengaja umpamanya, kan itu pasti pasalnya bukan pembunuhan karena tidak sengaja, umpamanya di orang yang rumahnya di dekat lapangan tembak gitu ya, tiba-tiba ada peluru nyasar. Nah itu kalaupun mati pasti bukan pembunuhan itu pasti karena salah peluru nyasar kan gitu ya kan. Dan berjalan permintaan sesuai syarat-syarat terpenuhi. Apa saja tentunya jika kami menginginkan kapan dia meninggal, maka sebagian dari anggota tubuh, daging, jantung, ini dipotong, disayat sedikit untuk dibawa pemeriksaan kembali di Jakarta tentunya. Dan ini butuh waktu, hitam putih kita terima 2-4 minggu. Klaim Putri bahwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dibebaskan dengan alasan membela diri mendapat pertentangan dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji. Menurut Susno, Baradae versi politik sudah menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal dunia. Karena itu, lanjut Susno, Baradae wajib ditetapkan sebagai tersangka. Susno menegaskan terkait peran Baradae sesuai laporan kedua seharusnya menjadi tersangka. Selain itu, keberadaan Baradae yang tidak jelas juga membuat banyak spekulasi. Informasi terakhir, Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK. Seperti diberitakan, aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadipropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terus diselidiki. Informasi yang dihimpun tim penyelidik, insiden penembakan terjadi karena Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J diduga melecehkan istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Yosua disebut masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan menodongkan pistol. Melihat kehadiran Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di dalam kamarnya, istri Ferdy Sambo teriak histeris. Teriakan istri Ferdy Sambo itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Dia pun berlari turun ke lantai 1 dan menuju ke arah kamar pribadi komandannya. Melihat kedatangan Baradae, Brigadir Yosua menegurnya. Karena panik, Yosua langsung menodongkan senjata dan menembak Baradae. Saat peristiwa itu terjadi, Ferdy Sambo tidak ada di rumah. Dia tengah menjalani tes PCR. Dari hasil olah TKP, Brigadir Yosua melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sedangkan Baradae membalas tembakan 5 kali. Ferdy Sambo mengetahui peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang berteriak histeris. Mendengar teriakan istrinya, Ferdy Sambo langsung bergegas menuju kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Propam Polri. Ramadan menyebut Polri telah melakukan olah TKP, sejumlah aksi telah dimintai keterangan, termasuk istri Kadipropam dan Baradae. Fakta mengerikan hasil autopsi Brigadir J terungkap. Ditembak dari rahang tembus ke bibir dan otak. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak, mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang otopsi oleh tim. Menurut Komarudin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae atau Barada Eliezer dari posisi atas. Selain itu, dari bagian dalam kepala diperiksa, dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah, ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya adanya bekas sobekan di bibir. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada, pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat luka terbuka berbentuk lubang, tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri
tulang kelingking patah. Diberitakan sebelumnya, pengacara Komarudin Simanjuntak bocorkan hasil autopsi Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refli Harun. Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil autopsi Brigadir Joshua Huta Barat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya. Detik-detik Brigadir J tersungkur, masih ditembak dari jarak dekat, Baradae ungkap fakta ini. Dalam baku tembak polisi dengan polisi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, Brigadir J tersungkur dan akhirnya tewas. Detik-detik Brigadir J telah diungkapkan Baradae sebagai pihak yang disebut lawan baku tembaknya kepada Komnas HAM. Adu tembak Brigadir J dengan Baradae oleh Komnas HAM juga tengah dicocokkan melalui temuan CCTV yang merekam kondisi rumah Verdi Sambo saat peristiwa terjadi. Baradae sebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah menjelaskan kronologi kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Verdi Sambo. Brigadir J yang terlibat adu tembak dengan Baradae terkena tembakan hingga tersungkur. Kemudian Baradae mendekati dan kembali terjadi penembakan. Taufan dalam sebuah acara kontroversi milik Metro TV yang tayang melalui Metro News di YouTube mengungkapkan awal mula terjadi baku tembak dengan Baradae dan Brigadir J. Atas pengakuan Baradae kepada Komnas HAM, peristiwa itu bermula saat Baradae yang baru tiba di rumah dinas Verdi Sambo yang kemudian naik ke lantai 2 itu. Baradae naik ke lantai 2 menuju ke ruangan tidur ajudan. Kemudian, setelah mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Brigadir J. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang, mengokang senjata dan membalas tembakan itu. Setelah itu masih adu tembak lagi sampai Brigadir J tersungkur. Masih menurut pengakuan Baradae, Kepala Komnas HAM, setelah adu tembak dan Brigadir J tersungkur, akhirnya mendekati dan menembak lagi untuk memastikan lawannya sudah dilumpuhkan. Peroleh informasi baru, Komnas HAM, Verdi Sambo akan kami periksa. Pihak Komnas HAM menyampaikan informasi baru terkait kasus kematian Brigadir di rumah singgah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Informasi baru terkait kematian Brigadir J di rumah singgah Irjen Verdi Sambo itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Khairul lewat video di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI awalnya bicara soal lokasi tes PCR yang dilakukan Irjen Verdi Sambo, istri Irjen Verdi Sambo dan ajudan-ajudannya sepulang dari Magelang. Ia pun kemudian menjelaskan siapa saja yang ikut tes PCR di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Menurut Anam, orang-orang yang hadir untuk tes PCR itu terekam CCTV. Pihaknya kemudian menyebut telah memperoleh informasi soal Irjen Verdi Sambo mengikuti tes PCR. Informasi itu menyebutkan bahwa Verdi tidak satu rombongan dengan istrinya, Brigadir Joshua atau Baradae. Akan tetapi, kata Anam, informasi itu akan didalami pihaknya lebih lanjut. Informasi itu menurut Anam masih didapat dari satu pihak. Ia pun mengatakan Komnas HAM akan mengecek informasi terkait Verdi Sambo tersebut dari pihak lain dan mencocokkannya dengan bukti yang telah didapat.